harus percaya hantu. Tapi Anda tidak bisa tidak mempercayai cerita tentang manusia kambing. Saya melihat semuanya terjadi dengan mata kepala sendiri. Sedemikian rupa sehingga sekarang ketika saya mendengar atau melihat kambing, aku hanya bisa menggigil. Aku baru menuju ini tahun. Tinggal di kampung halaman. Saya bersama kakek saya. Tempat pertama benar-benar tidak nyaman untuk dibicarakan. Saya akan menggunakan Yang Chun sebagai gantinya. Buku menyapihku sebelum aku disapi. Disa meninggal. Setelah ayahku pergi ke gunung belakang, dan dia tidak pernah kembali. Hanya aku dan kakek. Cemerincing malang di rumah. Hanya ayam tua yang paling berharga. Tang hal ini. Itu juga dimulai dengan hilangnya ayam tua saya. Pagi itu, kakek dengan cemas keluar untuk mencari ayam. Aku baru saja bangun tidur. Setelah menggosok matanya, dia mengerutkan kening dengan keras. Aku ingat dengan jelas. Sepertinya ada ayam yang berkoar tadi malam. Tidak, mengapa ayam berkokok di tengah malam? Tiba-tiba aku merasakan dingin di hatiku. Cepat, pergi ke halaman tempat ayam saya hilang. Pemenggat datang di sebelah kandang ayam. Dan ada petak besar lalat terbang di sekitar. Aku menahan ketidaknyamanan hati dan hidungku. Masih melihat lebih dekat. Ada kaki rambut yang direndam dalam darah ayam di kandang ayam. Tadi mengapa demikian? Tiba-tiba terdengar teriakan. Osongfa di pintu masuk desa berteriak sambil berlari. Mati! Mati! Mati di pintu masuk desa. Dan aku terkejut. Mengapa itu mati? Aku segera berlari menuju pintu masuk desa. Ada terlalu banyak orang yang berkerumun di pintu masuk desa. Aku tak melihat apapun. Kakek kebetulan ada di sana juga. Saya keluar dari kerumunan. Tarik aku dan lari kembali. Dong, ayo pergi dulu. Kamu terlalu muda untuk melihat beberapa hal. Tapi baru saja keluar 2 langkah. Kudengar orang di depan berseru. Bukankah ini akar tua? Kerumunan di sekitarnya juga berseru. Mengatakan Ops adalah Low Root. Lihat bekas luka di tangan kanannya. Kakek mendengar bahwa itu adalah Low Root yang memegang tanganku. Langsung dirilis. Ini luar biasa di mata saya. Kakek mulut. Bagaimana mungkin Low Root? Saya tahu hubungan antara kakek dan Low Root. 2 teman lama. Ketika kita tidak ada hubungannya, kita akan pergi berburu di pegunungan bersama. Saya melihat kakek saya tertekan. Kakek, mari kita masuk dan melihat-lihat. Kakek berbalik kaget mendengar suaraku. Lalu ia menggeleng, menggencangkan tanganku lagi. Memikirkan aku meninggalkan tempat benar dan salah ini sesegera mungkin. Tiba-tiba kerumunan itu berangsur-angsur membubarkan jalan. Karena kepala desa ada di sini. Ini juga memungkinkan saya untuk melihat situasi tragis di tengah di sudut mata saya. Saat aku melihat mayatnya, dan otakku mati. Seluruh lenggang kiri hilang. Darah berceceran di seluruh lantai. Ada beberapa daging cincang tergeletak di sekitar batang tubuh. Seperti digigit, sesut. Saya bertanya-tanya bagaimana kakek. Saya membawa saya pulang nanti. Saya mengalami mimpi buruk selama seminggu. Setelah ini, di desa kami selalu ada orang yang kehilangan ternaknya di rumah. Keluarga kami kehilangan ayam tua. Tidak membosankan untuk berbicara. Hingga suatu hari, anak kepala desa itu berlayar dan mendatangiku. Kemudian memberitahuku sebuah rahasia. Ketika ayah saya dan pamanku menemukan orang mati itu, ada jejak binatang yang jelas di sebelahnya. Dan itu dikonfirmasi oleh polisi sebagai tanda kuku domba. Dan alasan dia datang kepadaku. Cicinjing aku menemaninya menemukan pembunuhnya. Karena ada domba di desa kami. Kecuali kepala desa, hanya ada keluarga Yang Fu di barat desa. Selama aku mau menemaninya, dia akan meminta kepala desa untuk mengirim seseorang ke gunung belakang untuk menemukan ayahku nanti. Ditambah lagi aku juga ingin membalaskan dendam Lao Genye. Dan kami saling beradu pandang. Saya membuat janji untuk pergi ke tembok malam ini untuk melihat rumah Yang Fu. Apakah ada sesuatu yang rumit? Sebentar lagi jam 2 malam. Aku diam-diam keluar jendela dan berjalan menuju barat desa dengan Yang Fan. Dalam sekejap mata, kami berdua berjalan ke desa. Di pintu rumah Yofku di sisi barat. Tapi aku belum masuk. Pokarat. Aku tidak peduli saat itu. Sang gato muda untuk berubah menjadi rumah Yao. Belum masuk ke dalam rumah. Yohan menarikku. Ya, aku meniru dia. Aku memarahinya. Ini adalah saat yang kritis untuk menjatuhkan rantai. Yohan berkata dengan cemas. Ada tega urgensi di pintu jahat. Saya membantu Yohan menjaga pintu toilet. Dan tiba-tiba saya melihat seekor kambing melewati saya. Ini terlalu gelap. Sepertinya aku pernah melihat orang mirip manusia. Kambing berjalan dengan kakinya. Lupakan hal lain. Itu pasti si pembunuh yang mempermainkan. Aku menoleh ke arah sosok aneh itu. Arah hilangnya mengejar masa lalu. Aku lupa takut. Ku hanya tahu jika aku bisa melihat wajah orang itu. Kakek Ruth sedang beristirahat dengan tenang di bawah. Lihatlah tanda di jalan lumpur di desa. Datang ke pertigaan jalan dan tersesat. Aku melihat sekeliling. Apa yang membawa saya ke kuburan? Tiba-tiba aku menepuk kepalaku. Tuhan, aku sudah keluar begitu lama. Yang Pan masih di rumah Jeremy Yang Fu. Aku segera berbalik dan keluar dari gunung pemakaman. Pergi ke rumah Yofu. Saya belum lari. Saya melihat bahwa rumah Yang Fu terang benderang. Orang-orang menunggang kuda di dalam.
dan di luar. Eda apa? Mungkinkah Perusawa Anyofku pergi ke toilet? Menemukan rencana Saudi ilalang. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Dong-dong kembali." Semua orang menoleh untuk melihatku. "Dong-dong, kamu baik-baik saja?" "Oh, Yongfan sangat menyedihkan. Ini sangat mudah." Saya mendengar dari Yang Fan bahwa Nyonya Yue melihat si pembunuh. Saya tenang sejenak dan berkata, bagaimana dengan Yang Fan? Apakah dia baik-baik saja?" Kipas angin sang, 1 kaki lebih tanggan, masih koma. Saya tidak tahu siapa di antara kerumunan yang memberitahu saya. Aku meremasnya dengan keras. Kakekku keluar dari kerumunan. Dengan cemas pegang aku dalam pelukanmu. "Dong-dong, kamu menakuti kakekku sampai mati." Aku juga tidak masuk. Saya tidak melihat layar bawah sadar. Dia diambil kembali oleh kakeknya. Aku menjadi pucat sepanjang waktu. Kakek tinggal di samping tempat tidurku sepanjang hari. Tenggarkan kaki belakang kakekku dari luar. Tunggu Yang Fan pulih keesokan harinya. Ize memberitahu ayahnya. Ini sama sekali bukan kakek tua yang membunuh dengan Baidu. Itu dibunuh oleh monster berwajah domba. Kepala desa mengira mau baketak tanggila. Ize dengan cepat memanggilku ke rumahnya. Saya tidak berani menyembunyikan apapun. 1510 mengatakan semuanya. Saya hanya mengabaikan pengejaran gunung yang terbakar. Jadi Anda mengejar angka itu. Anda tidak melihat bagaimana Yang Fan terluka. Benar? Kepala desa menyesuaikan suaranya yang tidak terkendali. Nada berangsur-angsur menjadi tenang. Dan aku mengganggukan kepalaku. Kepala desa memberitahu ayah saya beberapa patah kata. Biarkan dia membawaku kembali untuk beristirahat dengan baik. Jangan mengambil hal-hal kosong yang terjadi padamu. Pergi bicara. Aku dan kakek belum juga keluar dari gerbang rumah kepala desa. Saya mendengar seorang tentara petasan. Kepala desa-desa sedang tidak baik. Dewa Gemuk di desa kami menemukan seseorang mati di atas. Dewa Gentut apa? Langkah di bawah kakiku berangsur-angsur menjadi lambat. Jadi apa yang terjadi di sini? Aku mengejarnya tadi malam, tapi tidak ada apa-apa di sana. Memikirkan hal ini, hatiku menjadi dingin. Jika Anda menyaksikan adegan pembunuhan, apakah dia bisa melarikan diri hidup-hidup masih menjadi misteri. Kepala desa buru-buru mengikuti untuk melaporkan berita. Penduduk desa pergi bersama. Kakekku meraih kedua tangannya dan mengatakan bahwa Dong-dong tidak takut. Kakekku menggantarmu pulang. Aku mengerti kecemasan di hati kakek. Lalu katakan, "Oh, kakekku baik-baik saja. Anda pergi dengan kepala desa terlebih dahulu untuk melihat siapa yang pergi. Aku menunggumu di rumah kepala desa." Kakekku mengangguk. Direktur kemudian bergegas ke pemakaman belakang. Saya telah tinggal di rumah Yang Fan selama 2 jam. Kepala desa dan kakekku belum kembali. Yang Fan bangun sekali di tengah jalan. Diso bersemangat memegang pergelangan tanganku dengan tangan kiriku. "Dong-dong, apakah kamu melihatnya? Monster itu? Monster yang menipu." Saya dikubit olehnya dan itu menyakitkan. Dengarkan suaraku yang mendengus. Johan baru saja menarik tangannya. Tunggu sampai menjelang siang. Saya baru saja mendengar suara kepala desa dan kakek kembali. Penduduk desa, Kuan yang dilarang keluar setelah gelap. Jika ada pelanggar, mereka akan ditangani sesuai aturan. Jika ada pelanggaran terhadap peraturan desa Yang Chun, generasi tidak dapat masuk ke alamat Yang Chun. Berkendara ke gunung belakang. Mereka yang tidak patuh akan mati. Aku melemparkan diriku ke pelukan kakekku. Kemudian dia bertanya kepada kakeknya dengan lembut, "Siapa orang yang meninggal di kuburan?" Kakekku menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang mengenali orang mati itu." Dan aku merinding karena itu. Orang mati bahkan tidak tahu siapa itu. Seberapa buruk itu? Dan aku sadar. Dia berbisik ke telinga kakeknya. "Kakek, aku pergi ke kuburan tadi malam." Ajas kakek sangat terkejut setelah mendengar apa yang aku katakan. Akhirnya, dia menatapku dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Dong Nuo, Anda akan berbicara dengan saya ketika Anda kembali. Di sini ramai dan tidak aman. Aku berdua baru saja memasuki rumah. Kakek menutup semua pintu dan jendela. Urung beritahu kakekku dengan baik. Apakah Anda melihat pembunuhnya tadi malam?" Dan aku agak mengganggukan kepalaku. Akhirnya, dia mengguncangnya dengan panik. "Nah kakek, aku memang melihat sosok. Tapi sosok itu terlihat seperti genap, mengenakan tanduk dan berpura-pura sama. Aku juga tidak melihat dengan jelas." Kakekku menggerutkan kening dan menunggu lama sebelum berbicara. "Dong-dong, Anda tahu mengapa tidak ada yang mengenalinya? Siapa orang yang meninggal di Fenshan? Karena kulitnya terbungkus hidup. Kepekatan di bawah wajahku. Saya tidak berani tidur sendirian di malam hari. Berbaring di tempat tidur. Bisa tidur sampai tengah malam. Saya pikir saya mendengar ledakan di pintu saya. Suara Paman Sedi menemani. Tidak hanya bau karat sebelumnya, dan bau yang aneh. Aku langsung tertidur dengan pukulan. Aku bergegas turun dari tempat tidur. Ini adalah pembunuhnya. Aku meremas lenganku dan merangkak keluar dari selimut.
mengguncang lembut kakek yang sedang tidur. Kakek, pembunuh itu sepertinya telah memasuki halaman kita. Kakekku langsung terkejut bangun. Dong, apa yang kamu katakan? Aku berbisik. Setiap tahun, setiap kali aku mendekati pembunuh itu, Eka mencium bau berdarah rasa malu. Seluruh tubuh terbungkus selimut. Dan dia sendiri, satu orang meremas. Kaki itu berjalan ke samping ambang jendela. Saya masih tidak bisa menahan rasa ingin tahu batin saya. Dengan berbalut selimut, aku perlahan pindah ke tepi ranjang. Kakek, dengan lembut membuka celah kecil di jendela dengan tangannya. Satu besar dan satu kecil, dua orang. Mereka meletakkan mata kanan mereka dekat dengan celah di jendela. Tiba-tiba saja, bau karat dan bau aneh itu tiba-tiba memukul wajah lagi. Bayangkan, hitam besar tampak melintas di luar halaman. Ya, itu dia. Tanduk domba dalam kegelapan begitu terjaga. Aku segera meraih lengan baju kakekku dengan tanganku. Dia berbalik dan ingin memberitahu kakek. Aku melihat pembunuhnya. Tapi kakek tiba-tiba mundur selangkah. Kemudian dia menempelkan tangannya ke celah jendela. Tanganku gemetar. Kakekku dengan cepat mengunci jendela. Dia meraih tanganku dan berjalan ke dapur. Lokasi dapur. Ini arah yang berlawanan dari saat si pembunuh menghilang. Kakek, lihat aku. Lalu dia berbisik. Tong, apa yang baru saja kamu lihat? Dan aku berkata, saya melihat pria dengan topeng cakar. Dia meninggalkan halaman saya. Kakekku tiba-tiba meraih bafku. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, suami. Kakekku baru saja melihat. Dia tampaknya membawa kepala seperti manusia di tangannya. Saya merasakan tangan kakek saya di bahu saya. Masih gemetar. Kakiku terasa sakit dan lemas. Ini seperti pengalaman fisik. Diambil pada saat itu. Kakek menghela nafas pelan dan berkata, saya melihat kepala seorang wanita. Rambutnya panjang. Jadi saya cukup yakin itu adalah tugas manusia. Meng meraih lengan baju kakek. Setiap tahun, si pembunuh berlari ke gunung belakang. Dua orang di daun teratai. Meskipun kita tidak bisa melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Tapi setelah satu malam, saya tercengang. Setelah ayahku pergi ke gunung belakang. Dan dia tidak pernah kembali. Saya tidak tahu siapa di desa yang mewariskannya. Kata ayahku kawin lari dengan seorang janda dari desa sebelah. Karena janda dari desa sebelah juga menghilang pada saat yang sama. Saya pasti tidak percaya ayah saya akan melarikan diri. Karena semua yang ada di rumah tidak dianggap serius. Dia juga meninggalkan saya steak ikan merah. Ikan. Adegan yang digariskan oleh tinta steak ikan sangat aneh. Samar-samar. Tampaknya menjadi kepala kambing. Mungkinkah orang itu aku? Dia disela oleh kakeknya di tengah kata-katanya. Anda mendengarkan saya. Ia tidak akan pernah melakukan hal keji seperti itu. Oke, dan kemudian saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kakek melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika itu benar-benar dia, mengapa dia lebih suka tinggal di gunung belakang? Saya tidak ingin pulang. Ya, tapi kenapa dia melewati rumah kita? Tapi kau tidak masuk dan membunuhku dan kakek? Kenapa begitu? Aku menggeleng. Lalu ku beritahu kakek, apa kita akan beritahu kepala desa tentang ini? Kakekmu ragu-ragu setelah mendengarkan. Jika kau sungguh beritahu kepala desa, penduduk desa mungkin akan mencurigai ayahku. Saat itu, kami juga pasti akan diusir dari Yangchun. Kakekku menghela nafas tak berdaya. Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu desa. Selama Anda bisa menangkap petunjuk sebenarnya lebih awal. Kuci hati ayahku. Saat langit baru saja menyala. Yang tua dan yang muda saling mendukung. Berjalan ke arah rumah kepala desa. Tapi anehnya semuanya tenang di desa. Bukankah wanita yang meninggal semalam karena desa? Saat kami hendak tiba di rumah kepala desa, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Direktur Yongko King dan kepala desa berada di pihak yang sama, berjalan di luar sambil berbicara. Kakek naik untuk segera menyambutnya. Kepala desa, tampaknya seseorang telah meninggal di desa kita lagi. Kepala desa dan direktur menggerutkan kening seketika. Tanya Yoyoku dengan wajah serius. Apa yang terjadi? Kakekku menceritakan semua tentang tadi malam. Katakan. Setelah mendengarkan kepala desa, dia bertanya padaku. Itu benar-benar menghindar ke belakang. Aku mengganggu tanpa ragu. Selanjutnya, kepala desa mengikuti kami sampai ke pelataran rumah. Kepala desa tak menemukan jejak darah di sekitar rumahku. Tapi dia menemukan seberkas rambut hitam di sebelah rumput kucing di kandang ayam saya. Tiba-tiba seorang pria datang berlari dari kejauhan. Panggil kepala desa sambil berlari. Orang lain meninggal. Kami bertiga membeku. Pria itu terus berteriak bahwa itu adalah Yang Fu, istri Yofk. Wajah kepala desa langsung jelek. Aku bergegas, pergi ke rumah Yang Fu bersama kakekku dan aku hanya tahu di jalan. Identitas orang di gunung kuburan peluru telah ditentukan. Itu Yofk. Aku tiba-tiba berpikir, istri yang betul-betul memiliki rambut panjang. Saya baru saja tiba di depan pintu rumah Yang Fu. Aku mencium bau busko lagi. Tapi satu-satunya hal yang hilang adalah keanehan itu. Kokarat semakin jauh ke dalam. Hau menjijikkan semakin terlihat jelas. Sampai mereka berjalan ke persimpangan lokal sebelum semua orang berhenti. Kakekku tiba-tiba menutupi mataku. Tapi melalui jari, aku masih melihatnya.
Ada kaki di tanah mengalir dalam darah. Kepala desa menggerutkan kening dalam-dalam. Kita menatapi penendang itu. Aku akan turun dan melihat sendiri. Tapi guru Yang Koking datang selangkah lebih cepat. Roka, jangan impulsif. Direktur Yang Koking membuka mulutnya. Tapi kepala desa masih ingin mendorong tangan Yang Koking pergi. Kepala desa, tunggu saja di atas sana. Turang lamaku. Bahkan, jika ada 3 benda panjang dan 2 benda pendek di bawah sana, tak ada masalah. Tiba-tiba di belakang balok, sebuah suara tua datang. Aku menatapi kakekku heran. Tidak mengerti mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengambil tugas ini. Kepala desa, satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah Dongdong, anak ini. Wajah tua kakek. Yang tersisa hanyalah tekad untuk turun ke ruang bawah tanah. Saya meraih kakek ke saya semalaman. Menggelengkan kepalanya gila pada kakek. Kakekku memberiku senyuman hangat. Lalu dia melepaskan tanganku dan pergi ke ruang bawah tanah. Saya baru saja mengambil langkah untuk menarik kakek. Kepala desa memegang gubahku. Kurang dari setengah menit. Kakek. Jeritan menggerikan datang dari ruang bawah tanah. Orang-orang di luar bergegas ke poros ruang bawah tanah. Aku melepaskan diri dari tangan kepala desa dan dengan cepat menuruni tanah. Eda, apa kakek? Tapi tidak mendapat tanggapan saat aku menyentuh tanah. Melihat kakek tidak sadarkan diri. Saya tidak peduli dengan yang lain dan bergegas. Tetapi ketika saya bergegas di depan kakek saya, pemandangan di depan membuatku jatuh ke tanah. Pikiranku menjadi kosong. Atau kemudian aku sadar. Penjaga desa itu telah membawa saya dan kakek saya ke tanah. Tapi bayangkan barusan muncul lagi di benakku. Itu hanya daging cincang. Kecuali kaki yang tersisa lebih lengkap. Sisanya termasuk kerangka manusia. Seperti hangkur berkeping-keping. Kepalanya sudah lama hilang. Alasan mengapa disimpulkan bahwa itu adalah istri Yang Fu. Itu karena istri Yofku hilang. Penjaga belakang menyesap air untuk kakek. Dia sadar. Hal pertama yang saya katakan ketika saya membuka mata adalah sesuatu. Aku memeluk diriku sendiri, menangis dengan keras. Seberapa berani? Racun saya telah berdiri sejak didirikan. Tidak ada yang begitu. Tidak manusiawi yang pernah terjadi. Kapten menendang dan menggepalkan tangannya. Pembuluh darah di lehernya menonjol. Di rumah Yofk, cari semua penjaga yang telah dilacak oleh gangster. Semua berdiri di halaman. Mereka melakukan pencarian selimut. Hal yang aneh adalah, semua milik keluarga Yofk. Tidak ada yueng yang dicuri. Dan rumahnya sangat rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda pemukulan. Tapi, anak berusia 8 tahun di rumah Yang Fu, Yang Fung, hilang. Konvoi menemukan lubang di belakang moza. Ada juga beberapa jejak kaki anak. Mereka mengikuti jejak di jalan tanah. Kari sepanjang jalan. Di pertigaan jalan. Sepatu anak ditemukan. Omong-omong. Si orang anggota konvoi. Ia mengeluarkan sepasang sepatu kain kecil itu dari pelukannya. Lalu dia menampar kepalanya dengan keras. Ups, lupa satu hal. Kepala desa-desa. Satu hal lagi. Nah, kepala desa bingung ketika dia melihat itu. Penjaga yang panik. Lalu tiba-tiba aku merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Kepala kami menemukan bahwa hampir semua ternak di keluarga Yang Fu terbunuh. Satu-satunya orang yang selamat di rumah adalah 2 domba. Pembunuh ini, apa pertimbangannya? Tinggalkan kekayaan. Keluarga Yofu, jangan mencurinya, jangan mengambilnya. Pergi saja dan sembelih semua ayam mereka. Semua orang online membeku. Ini bukan tentang menghasilkan uang. Mungkinkah itu dendam? Dan saya berdiri di sana, dan saya melihat semua orang ini. Tito berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi jika itu dendam, kenapa kau selalu mengikuti kakekmu? Aku belum selesai. Itu terganggu oleh minuman air kakek. Apa yang dibicarakan seorang anak di sini? Tamparan yang jelas di wajah. Di wajahku, mataku membelalak kaget. Saya tidak paham. Mengapa kakek tiba-tiba memukulku begitu keras? Orang-orang di sekitarnya juga mulai berputar. Lupakan saja, kakek dan anak-anak Dongdong masih kecil. Ya Tuhan, Dongdong, mata bayi ini sepertinya berdarah. Kakek ingin datang dan mengatakan sesuatu padaku. Aku berbalik dan berlari. Melewati kerumunan, dia bergegas keluar dari rumah Yongfu. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari. Setelah staminanya hampir habis, saya baru saja jatuh ke tanah. Aku terenggah-enggah dan pingsan selama seminggu. Tidak sangat takut sampai hampir mati lemas. Sepertinya saya telah berlari ke gunung belakang. Dan aku menarik napas dalam-dalam. Aku ingin tubuhku yang gemetar tenang dulu. Konyol. Suara tiba-tiba di belakangku mengejutkanku. Aku langsung kabur. Ketika saya sangat lelah, sehingga saya hampir pingsan. Laju di bawah kakinya berhenti tak terkendali. Saya berada di sebelah pohon yang sangat lebat. Terenggah-enggah mencari udara. Hembusan angin berhembus dari kedalaman hutan. Di kampur dalam. Tuh bau aneh seperti karat. Seketika seluruh tubuhku merinding. Pembunuhnya pasti sudah dekat sekarang. Saya menyaksikan dengan panik. Karena itu adalah hutan yang gelap. Sebuah ide terlintas di benakku. Aku memutar tangan dan kakiku bersama-sama. Mulai memanjat pohon di depanku. Hanya butuh 10 detik. Saya duduk dengan aman di cabang-cabang pohon besar. Dengan penutup malam dan dedaunan yang rimbun. Saya adalah tempat teraman untuk menjadi tak satu pun dari mereka.
Tiba-tiba saya mendengar suara dari bawah pohon. Tahu seperti suara kambing. Saya hampir membuat suara di mulut saya ketika saya gugup. Cepat dan tutup mulutmu erat-erat dengan tanganmu. Air mata menggalir di luar kendali dari mataku. Ingus terlepas dari tangannya. Saya tidak berani mengisap hidung saya. Tangan yang menekam mulut terus gemetaran. Karena aku mendengarnya di dekat pohon di bawahku. Suara berjalan. Tiba-tiba dia seperti terstimulasi oleh sesuatu. Itu harus dihancurkan dengan sekuat tenaga. Lihatlah batang pohon saya. Getaran yang kuat membuatku hampir jatuh dari pohon. Tapi saat aku memejamkan mata dan menunggu untuk mati, gerakan di bawah pohon tiba-tiba berhenti. Besi aneh itu. Bau amis karate juga menghilang dengan satu bagian. Tubuhku yang kencang langsung rileks. Selanjutnya, perlahan tertidur di malam yang sunyi ini. Saat aku membuka mataku lagi, saya menemukan diri saya berbaring di tempat tidur. Jadi ditutupi dengan tempat tidur. Suara langkah kaki pelan di luar pintu. Melewatinya. Saya melihatnya karena takut akan hal yang tidak diketahui. Aku melihat lemari di kejauhan. Bangun tanpa ragu. Ata kemudian meringkukku di lemari kayu itu. Aku melihat sekeliling dan menumpuk pakaianku. Mereka semua adalah jubah pirus. Pakaian toh. Akhirnya saya mendengar pintu terbuka. Sebuah suara muda datang. Donor kecil, tidak perlu panik. Ini adalah awam Mesopotamus. Kodi bisa beristirahat di sini. Setelah mendengar suaranya, aku mendorong pelan pintu lemari hingga terbuka. Si orang pendeta, domo kecil yang bijaksana dengan mata, mungkul di pandanganku. Dermawan kecil, aku membawa kamu sarapan. Maaf untuk makanan yang buruk. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada orang-orang. Dia berlutut di depannya. Saya pikir saya harus bersujud padanya 2 kali. Tomo kecil dengan cepat membalik makanan ke tanah. Tas mereka membantu saya berdiri. Dermawan kecil, kamu makan dulu. Anda membawa saya untuk menemukan tuannya. Dia tidak bersuara ketika dia pergi. Tamperutku mulai berteriak. Makanan yang dia tinggalkan di pintu ketika dia meletakkan pisau. Masa lalu otak, menelan ludah. Direkomendasikan. Segera semua makanan tersapu olehku. Saat ini, dari kejauhan, terdengar suara tergesa-gesa berjalan. Aku segera menegakkan kembali lututku. Tunggu sampai saat Anda melihat sosok itu. Dia bersujud ke pintu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Yo berdiri di depan. Seorang tua dengan jubah tua kuning. Terkejut dengan gerakan tiba-tiba ini. Kru itu tidak masalah. Donor, tolong bangun. Ketika Anda dan saya bertemu, itu adalah takdir. Jangan terlalu khawatir. Tomo kecil membantuku berdiri lagi. Saya tidak tahu sampai saya bertanya. Kemarin, pendeta tua kecil menggendongku kembali. Bunga pohon yang saya panjat beracun. Orang akan mengalami koma setelah stabil dalam waktu yang lama. Ike kau tetapi di sana. Hanya butuh 2 hari untuk membunuh. Aku bertahan. Plakat, giok, merah di leher robek, menggulurkan tangan dan menyerahkannya kepada pendeta tua kecil. Kami punya UN untuk membayar Anda. Gunakan ini untuk menekan terlebih dahulu. Ketika saya tumbuh dewasa dan mendapatkan cukup uang, saya akan mengubahnya untuk Anda. Lihat dia tidak mengangkat. Dice meletakkan plakat giokku di dadanya. Lalu dia bertanya, apakah Anda tahu cara menuju ke desa Yang? Saya di bawah bimbingan pendeta Namo kecil. Akhirnya ketika hari benar-benar gelap, kembali ke pintu masuk desa. Aku tidak pulang sepanjang malam. Saya tidak tahu apa yang akan diingat kakek. Jadi aku mempercepat langkahku. Tapi kemudian saya juga memperhatikan. Hampir setiap rumah di desa tidak memiliki lampu. Dan saya mampir ke beberapa pekarangan ayam. Tidak ada suara ayam yang terdeteksi. Akhirnya, saya melihat rumah saya sendiri tanpa cahaya sama sekali. Ya tetapi lihat pintu yang tertutup. Nah, apakah kakek pergi keluar untuk mencari saya? Saya tidak punya kunci pengemudi. Saya hanya bisa memanjat tembok dan masuk. Tapi tumitku belum tertutup. Sepasang tangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan cepat menutup mulutku dengan kain. Itu menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala yang sangat berat. Mata melihat sekeliling dengan mata serangga. Saya berada di ruang terbatas. Tempat ini seperti di lemari kayu di kamar belakang kakek. Dan aku ketakutan. Eda, apa? Tiba-tiba, aku mendengar Derit mendorong membuka pintu kayu. Aku menahan napas, mencoba menggerakkan tubuhku. Lalu kencangkan matamu. Dekat dengan celah di lemari kayu. Orang di atas. Gunakan koreko API. Dan menyalakan lampu minyak tanah di atas meja di ruang belakang. Sosok yang tidak asing, mangkil di depannya. Kakek adalah kakek kembali. Dan saya sangat senang. Saat aku hendak keluar dari lemari kayu, aku mendengar sesuatu. Ketukan pintu yang sangat keras. Tidak, itu sama sekali bukan ketukan. Benar-benar menghancurkan pintu. Kakek terlambat. Lampu minyak tanah di atas meja padam. Sosok yang sangat tinggi. Rusak. Sudut ketinggian adalah pembunuh sesat itu. Saat kapak di tangannya. Saat aku menebas kakek lagi. Aku menutup mulutku dengan tangan dan tidak berani menyentuh. Pikiranku kosong semua. Mata kakek menatap tempat aku bersembunyi di lemari kayu. Ketika bentuk mulut terlihat, Pogidong janggang keluar. Aku menutup mulutku begitu erat hingga ingin berteriak beberapa kali. Sentuhan darah panas menumpahkannya ke wajahku melalui jahitan lemari. Penampilan terakhirku itu adalah pembunuh psikopat dengan tanduk kambing. Hisangkat kepala kakek. Saat aku bangun lagi, saya dikelilingi oleh orang-orang.
Aku berbalik, melihat darah tumpah dan daging cincang di tanah. Saya menutupi kakinya dengan kesakitan, berteriak keras. Darah altar Cam mengalir keluar dari sudut mata. Penduduk desa di sekitarnya mengobrol. Dong, anak ini sangat miskin. Tegur saja. Saya ingin menyaksikan orang yang saya cintai dibunuh. Pada saat ini seseorang tiba-tiba meraung. Semua orang berjalan pergi. Semua orang menoleh serempak. Lihatlah suara muda itu. Ternyata Yaufan, putra kepala desa. Yaufan menggunakan tangannya yang gugup, memeluk meringkuk di pelukannya. Kepala desa juga masuk bersamanya. Isa menggerutkan kening, berteriak kepada orang-orang di belakangmu. Bawa mereka kembali untuk menetap dulu. Entah berapa lama aku menangis. Akhirnya tertidur lagi. Saat aku bangun lagi, saya menemukan diri saya berbaring di tempat tidur layar. Ku tiba-tiba menggangkat selimut. Tidak, aku harus membalas dendam. Saya baru saja memakai sepatu saya di samping tempat tidur. Entahlah, aku baru 2 langkah. Kaki tiba-tiba lembut. Cici jatuh ke tanah dengan linglung. Ledakan keras. Untuk anak yang menuangkan air dan berlayar untukku. Tak meletakkan gelas air dengan berat. Dia bergegas ke hadiah. Dia membantuku berdiri dengan satu tangan. Yang Xiaodu, apa yang kamu lakukan dari tempat tidur? Apakah Anda tidak ingin hidup? Aku menangis. Saya tidak berdamai. Tubuh seperti itu. Jangan bicara tentang menumpahkan kulitmu pada pembunuh itu. Ku bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Tiba-tiba aku bilang gingin, bertemu kepala desa. Ohan membantu saya ke kamar kepala desa. Kepala desa menatapku dengan simpatik. Kemudian teman sekamar duduk. Hal-hal yang saya ingat. Katakan semuanya. Kepala desa dan Yang Han keduanya untuk sementara waktu. Lalu Yang Han berkata dengan panik, apa yang kamu katakan itu benar. Saya menyewa seorang medium. Dikurutunya mengganggu. Sumpah gak ada kelanjutannya sama sekali. Tapi wartawan babak pertama dan tindak lanjut saat melihat Anda. Kamu terbaring darah. Itu tidak ada di kabinet sama sekali. Kepala desa membuka mulutnya. Klikku dari itu, tempat yang sangat berbeda dari kenyataan. Saya masih yakin, saya tidak memiliki file saya. Aku pingsan di lemari. Kemudian pelajari mengapa saya mengubah posisi. Aku juga tidak tahu. Kemudian kepala desa berkata lagi, Anda mengatakan begitu. Anda tidak tahu mengapa si pembunuh tidak membunuh Anda. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ku tak tahu. Aku mengganggu pada kepala desa. Atau kemudian aku baru saja membuka mataku. Lalu dia berteriak, heboh. Pembunuhnya kidal. Kedua orang yang mendengar kalimat ini terkejut. Kemudian kepala desa bertanya pada Yang Xiaodong dengan cemas. Apakah Anda yakin saya mengertakkan gigi dan mengatakan ya? Karena dia menggunakan kapak dengan tangan kirinya. Satu-satunya orang kidal di desa kami. Itu di tetangga sebelah rumah Yang Fu. Yaudacun kemudian kepala desa menginstruksikan Yong Fan. Jaga aku baik-baik di rumah. Jangan main-main dengannya. Temui Direktur Yongkoking Televi dahulu. Mari kita bernegosiasi dan menangani masalah ini bersama-sama. Di malam hari, Yohan dengan bersemangat memeriksa hadiah itu. Cotong, si pembunuh menangkapnya. Belum selesai. Saya sedang berbaring di tempat tidur. Itu dilakukan dalam sekejap. Siapa ini? Itu Yang Dachun. Hatiku menegang. Lalu dia mengatakan bagaimana kepala desa menundukkannya. Nah, Yaufan menggerutkan kening. Atau kemudian dengan nada sedikit bertanya. Awalnya, Dachun menolak menggakuinya. Tapi entah kenapa, pengakuan itu tiba-tiba berubah. Akui ini. Ketika Yang Han mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Lalu cium. Lalu aturan desa apa yang akan dikeluarkan? Yang Dachun? Yavan berpikir sejenak, kemudian berbicara. Istrinya diusir dari desa, Tan Dachun dan putrinya, untuk dilihat di depan seluruh desa. Terbakar hidup-hidup. Seharusnya besok siang. Itu diadakan di ruang terbuka tepat di seberang aula leluhur Yang. Setelah saya mendengar apa yang dikatakan Yang Fan, wajah pucat. Saya akui. Jika Yang Dachun benar-benar pembunuhnya. Metode pembunuhannya yang brutal. Itu memang sepadan dengan siksaan brutal. Bunuh itu, tapi mati. Ada APA dengan gadis kecil yang belum berusia 5 tahun itu? Yohan baru berusia 3 tahun. Aku berteriak dengan suara serak yang ayahku katakan. Bahkan jika dia berusia 5 tahun. Tapi, jika Anda mewarisi gen abnormal, Yang Dachun, bagaimana jika begitu banyak orang mati di desa? Yohan menundukkan kepalanya saat dia mengatakan ini. Seperti hati nurani yang bersalah. Dia tidak berani menatap mataku. Yohan menceritakan semuanya padaku. Anggota kepala desa di kelompok besar desa ini. Pertama, ambil rumah Yang Dachun. Itu dikelilingi oleh lingkaran. Berpikir untuk menangkap kura-kura dalam mimpi. Tapi siapa yang tahu bahwa Yang Dachun keluar dan kembali membawa kapak tajam di bahunya. Yang Dachun tidak siap sama sekali. Para penjaga yang bergegas jatuh ke tanah. Tantangan kirinya dengan kapak. Saya tidak tahu siapa yang memelintirnya dengan keras. Kapak dilepaskan dari tangannya. Akhirnya Yang Dachun. Mereka berdua berbaring di tanah dengan bagian bawah lutut mereka. Isa berteriak dengan cemas. Ada apa dengan ini? Ada apa dengan ini? Kemudian penjaga di sebelahnya menendang tubuh Yang Dachun dengan kakinya. Dan dia berteriak, beraninya Anda bertanya pada diri sendiri jika Anda tidak memiliki hati nurani. Apa yang kamu lakukan itu gila.
Apa yang kulakukan? Yong Dachun masih menghela napas lega. Tanyakan kepada orang-orang yang tidak dapat dijelaskan ini. Kamu bodoh. Aku akan melawanmu, bajingan tua yang pergi ke 18 neraka setelah kematian. Bajingan tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Tapi dia mendengar dari semua orang yang memakinya. Apakah kamu mengerti? Jadi orang-orang ini, kenali dia baru-baru ini. Pembunuh-pembunuh di desa. Kemudian Yong Daochu buru-buru terus berbicara. Berteriak keras bahwa itu bukan aku. Bukan aku tidak bersalah. Kepala desa membuka mulutnya untuk menekan si pembunuh. Yang Dachun digenggam erat oleh 1 atau 2 orang kuat. Terakhir ikat dia dengan kuat dengan tali. Tapi Yong Dachun ini, setelah melihat istri dan anak-anaknya keluar, tiba-tiba berubah menjadi jahat. Katanya dia membunuh orang, selama semua orang membiarkan orang buangannya hidup. Akhirnya di rumah Yang Sledgehammer menemukan beberapa berdarah, narkoba, anggota tubuh beberapa orang patah. Bahkan ada tanduk kambing yang mati. Mendengar ini, Yang Sledgehammer bukanlah pembunuhnya. Itu juga bisa menjadi kaki tangan si pembunuh. Tiba-tiba, saya ingat sesuatu yang telah saya pancing selama ini. Itu bau seorang pembunuh. Pria yang menebang kakekku dengan kapak hari itu. Ia tidak berbau seperti karat.